Kejadian 4 ayat 18. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah menekan subscribe dalam membangun channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat ini merupakan bagian dari silsilah Kain, anak Adam dan Hawa. Ini menggambarkan silsilah keturunan Kain yang mencantumkan nama keturunannya hingga Lamek. Inilah keturunan Kain yang dimulai dari Henok, kemudian Irad, selanjutnya Mehujael, berikutnya adalah Metusael, dan terakhir Lamek yang beristri 2 orang. Untuk benar-benar memahami Tuhan, kisah Kain dan Habel merupakan kisah peringatan tentang kekuatan destruktif dari rasa iri hati, kemarahan, dan emosi yang tidak terkendali. Ayat setelah ayat tersebut menggambarkan kelahiran anak laki-laki lain dari Lamek, yang merupakan orang pertama dalam Alkitab yang melakukan poligami. Hal ini menyeruti tema kerusakan manusia dan meningkatnya kejahatan dalam garis keturunan Kain. Di awal kitab Kejadian kita melihat perbedaan tajam dari garis keturunan Set, putra ketiga dari Adam dan Hawa. Melalui garis keturunan Set kita melihat terpeliharanya garis keturunan Adam yang saleh. Padahal melalui garis keturunan Kain kita melihat menjamurnya kejahatan dan amoralitas. Dalam konteks Alkitab yang lebih luas, silsilah ini menjadi landasan pergulatan yang berkelanjutan antara kebaikan dan kejahatan, antara keturunan Adam dan Hawa yang mengikuti Tuhan dan mereka yang memberontak melawan Dia. Implikasi dari silsilah tersebut adalah demonstrasi penggenapan janji Tuhan yang dibuat di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan meramalkan akan terjadi permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Simbolisme dalam ayat ini sangat mendalam. Hal ini menyeruti sifat berdosa umat manusia dan konsekuensi dari dosa tersebut. Silsilah Kain menekankan kejahatan yang melekat dan menyebar dalam diri umat manusia, sebuah tema yang konsisten di dalam seluruh Alkitab. Nama-nama yang disebutkan dalam silsilah ini mempunyai makna simbolis yang semakin memperkaya pemahaman ayat ini. Misalnya Irad berarti armada keledai liar yang mungkin merupakan simbol dari sifat keturunan Kain yang tidak dapat diprediksi dan liar. Mehujael berarti dipukul oleh Tuhan yang menyampaikan gagasan penghakiman ilahi atas kejahatan manusia. Metusael berarti abdi Tuhan, mungkin menunjukkan campuran sifat-sifat manusia yang benar dan yang tidak benar. Lamek berarti kuat dan perkawinannya yang berkali-kali serta nyanyiannya yang sombong di ayat 23 dan 24 menunjukkan penolakannya yang sombong terhadap rencana Tuhan bagi satu pria dan satu wanita dalam pernikahan yang menyebabkan kerusakan moral lebih lanjut. Secara keseluruhan ayat ini berfungsi sebagai pengingat akan terus jatuhnya umat manusia dalam dosa. Melalui silsilah Kain, Alkitab menggambarkan konsekuensi dari kehidupan yang terpisah dari Allah. Dan hal ini kontraks dengan janji penebusan dan pemulihan yang ditemukan dalam silsilah Set dan pada akhirnya dalam Yesus Kristus. Ayat ini dan konteks di sekitarnya berfungsi sebagai bagian dari narasi yang lebih luas mengenai kondisi manusia dan peperangan rohani yang sedang berlangsung antara kebaikan dan kejahatan. Terpujilah Tuhan atas segala firman-Nya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.